Satu hari satu soal di H-52 TKAD SMP. Kali ini kita masih akan bahas soal label dan teksnya masih sama seperti di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum cek, bisa cek video sebelumnya dulu ya. Oke, langsung saja. Kita sudah tahu kalau label yang ada di soal PPTKAD DIY yang paket A ini adalah label samosa, yang mana samosa itu adalah makanan dari India. Di teks satu dia labelnya samosa, di teks dua dia juga labelnya samosa. Nah, ini samosa. Tapi kalau teman-teman tidak tahu apa itu samosa, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa memahami apa yang diminta sama soalnya dan bisa menjawab dengan benar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 19 ya. Which components can be found in both labels? Komponen mana yang bisa ditemukan? Can be found, found. Ini ditemukan. Di kedua label tersebut. Oke, kita pakai eliminasi aja berarti nih. Yang A, di expiry date. Expiry date ini adalah tanggal kedaluarsa. Expiry date itu tanggal kedaluarsaan. Apakah tercantum di sini expiry date-nya? Kita cek yang teks 2 dulu. Tidak ada ya teman-teman? Oke, di sini tidak ada. Tidak ada expiry date-nya. Kalau yang teks satu tidak ada juga ya. Oke, berarti yang A ini salah. Kita eliminasi yang A. Sekarang yang B. Temperature storage. Suhu tempat penyimpanannya. Jadi rekomendasi suhu tempat penyimpanannya. Jadi sebaiknya samosa ini disimpan di dalam suhu berapa gitu. Coba kalau yang A, yang teks 2, di sini adanya ini suhu memasak, suhu memanaskan gitu. Nggak ada suhu penyimpanan ya. Walaupun di sini ada tulisannya keep frozen, tapi dia tidak mencantumkan temperature, tidak mencantumkan temperaturnya. Sekarang kita cek yang teks satu di sini ada ya. Store at 18 degrees Celsius or 0 Fahrenheit, 0 degree Fahrenheit or below. Jadi ini memang harus beku nih teman-teman. Ini minus malah ya. Minus 18 degree Celsius or 0 degree Fahrenheit or below. Atau malah di bawahnya lagi. Atau malah lebih dingin dari itu. Karena ini memang harus frozen. Tadi ada tulisannya ya. Keep frozen. Oke. Tapi berhubung dia hanya temperature-nya itu hanya ditemukan di teks satu, maka yang B ini kita eliminasi karena yang diminta adalah can be found in both labels. Dua-duanya ada. Kalau dia cuma ada satu aja, berarti salah. Sekarang yang C, the serving procedure, prosedur penyajiannya, alias kalau di sini tadi, nah ini cooking instruction-nya. Jadi karena dia kan disimpan dengan frozen, dengan beku, nah dia harus di preheat dulu terus di fry eh, pakai minyak ya. Jadi fry digoreng gitu. Jadi inilah dia serving procedure-nya. Kalau yang di teks satu ada juga cooking instruction-nya. Nah, berarti kedua label ini mencantumkan serving procedure. Berarti kita bisa anggap jawabannya yang C nih. Jadi kita lihat dulu yang D, the product manufacturer, pembuatnya. Itu kan dicantumkan di label. Kalau yang A di sini menuliskannya kalau yang teks 2 ini menuliskannya imported and distributed by. Jadi ini adalah pihak yang mengimpor dan mendistribusikan produk ini.
bukan pihak yang memproduksi. Jadi bukan manufacturer-nya. Jadi di label yang kedua ini tidak tercantum manufacturer-nya. Nah, sedangkan yang di teks satu, dia tercantum manufactured by ADF Foods. Jadi yang mencantumkan manufacturer itu hanya teks satu. Maka jawaban yang D ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. The serving procedure. Okay, that is all for today. Bye.